Shalom, selamat sore semuanya. Sore hari ini kembali saya pertama-tama berterima kasih untuk undangan ya, saya boleh melayani di tempat ini. Yang terakhir saya melayani di Geraha Menora ya, yang di Sukomanunggal, dan rupanya saudara hari ini berbakti juga di gedung ini. Dan saya diberikan judul topik selama bulan ini adalah tentang pengampunan. Nah saudara, topik pengampunan itu topik yang orang Kristen pada dasarnya semua tahu. Ya, kalau saudara tanya kepada setiap orang Kristen, apakah kita tahu yang pertama bahwa setiap pelanggaran dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus? Jawabannya amin. Dan kalau kita tanya kemudian apakah kita tahu bahwa kita sesungguhnya perlu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Jawabannya juga amin saudara. Nggak akan ada yang mengatakan masa begitu sih gitu ya. Jadi ini topik yang saya rasa semua kita tahu. Tapi yang menjadi masalah bahwa seringkali dalam kehidupan kita, tadi kita melihat video Pak Arifin bicara bahwa seringkali yang membuat kita sulit mengampuni karena yang melakukan pelanggaran itu orang yang dekat dengan kita. Ya, suami menyakiti istri, istri menyakiti suami, ya. Kemudian ada anak yang merasa disakiti oleh orang tuanya, orang tua juga merasa tersakiti oleh sikap dari anaknya. Jemaat merasa tersakiti oleh kepemimpinan gereja, dan hamba Tuhan juga kadang merasa tersakiti dengan apa yang dilakukan oleh jemaat. Dan saudara, kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna dan kita masih jauh dari sempurna. Ada amin saudara. Itu sebabnya potensi untuk kita saling menyakiti itu bukan hanya ada, tapi itu nyata dan setiap kita pernah disakiti. Kalau saudara menjadi orang percaya, berjemaat di gereja ini dan saudara belum pernah tersakiti, kemungkinan adalah saudara kurang dekat. Ya, karena susah untuk disakiti kalau saudara jauh. Ya, orang yang paling saya kasih, istri saya, bisa bersaksi bahwa saya berkali-kali dan cukup sering menyakiti dia. Ya, dan demikian juga dengan kata-kata yang atau sikap dari istri saya yang menyakiti saya. Bukan karena kita tidak saling mengasihi, tetapi karena kita masih jauh dari sempurna. Itu sebabnya sikap, perbuatan, kata-kata kita bisa menyakiti satu dengan yang lain. Dan kalau ditanya apakah kita mau enggak mengampuni? Saya tahu jawabannya mau Pak, karena itu kan firman Tuhan. Cuman masalahnya seringkali kita ini merasa tidak mampu untuk mengampuni, atau kita merasa, Pak begini loh, hati saya ini gak pengen untuk mengampuni. Saya tahu saya harus, tapi saya gak punya hati untuk mengampuni. Saya ingin memulai dengan satu cerita. Beberapa waktu yang lalu seorang pemudi datang kepada saya. Dan dia mengatakan, Pak saya sebentar ini harus pulang ke tempat asal saya, ya di Jawa Timur ini, di satu kota kecil. Dia bilang, papa saya sakit keras Pak, cuman tolong doakan, saya enggak pengen pulang. Anak muda ini, pemudi ini melayani Tuhan di dalam gereja, ya punya sikap yang baik, disenangi oleh jemaat. Tapi hari itu dia katakan, Pak saya tidak pernah cerita ini, tetapi saya merasa berat sekali, saya harus pulang, papa saya sakit, dan saya agak bingung awalnya kenapa papanya sakit. Dan kemudian dia juga cerita bahwa dia berasal dari keluarga Kristen, melayani Tuhan, tapi pada waktu papanya sakit dia enggan untuk pulang. Dan kemudian dengan menangis dia katakan, karena pada waktu saya bertumbuh di rumah, pada waktu saya remaja, papa saya melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan seorang papa kepada anak perempuannya. Dan dia bilang itu menghancurkan hidup saya.
Dan kemudian papa saya pesan sama saya, jangan sampai mama tahu karena itu akan menghancurkan mama. Tanpa peduli perasaan saya yang sudah hancur. Sejak itu saya nggak lagi bisa percaya kepada papa saya. Dan saya sulit untuk melihat bahwa Bapa di sorga itu Bapa yang mengasihi. Karena papa saya yang melayani Tuhan. Melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dia lakukan. Saudara, kalau saya bertanya kepada pemudi ini, apakah kamu tahu kamu harus mengampuni papamu? Saya tahu saudara, jawabannya dia tahu. Dia bukan tidak tahu. Permasalahannya dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya, sulit untuk dia mengampuni karena orang yang menyakiti dia, yang melakukan pelanggaran dalam hidupnya adalah orang yang seharusnya memproteksi dia. Dan ini bukan dilakukan oleh seorang ayah yang tidak mengenal Tuhan. Saya tidak mengatakan kalau papanya tidak mengenal Tuhan maka mudah untuk diampuni. Tetapi buat seorang remaja putri yang bertumbuh dan melihat bahwa papanya melayani Tuhan dan memperlakukan dia seperti itu, sulit untuk pemudi ini bisa mengampuni papanya. Sebelum saya lanjutkan cerita ini, saya ingin mengajak saudara untuk membaca ayat-ayat firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-18, ayat-ayat yang saya percaya kalau Bapak Ibu sudah lama jadi orang Kristen, ini merupakan ayat-ayat yang sudah sering Bapak Ibu baca, dengar di dalam khotbah. Hari ini saya akan memulai dengan membaca di ayat yang ke-21 dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Nah saudara perhatikan, Petrus datang kepada Yesus dan dia saya rasa sudah mengampuni saudaranya. Ini bukan disebut Tuhan berapa kali aku ngampuni musuhku. Saudaraku berarti orang yang dekat. Apakah sampai 7 kali? Dan kalau kita renungkan, 7 kali ini banyak loh saudara. Berapa banyak di antara kita pada waktu ada orang yang berbuat salah dan itu berulang kesalahan yang sama. Di dalam hati kita katakan that's it, 1 kali lagi selesai. Ya. Saya tidak tahu pada waktu Petrus datang, apakah ini kali yang ke-6. Dan dia katakan, oke, saya extend grace sampai 7 kali. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan dia mungkin berharap Tuhan Yesus akan menjawab, wow Petrus 7 kali udah luar biasa. 7 angka kesempurnaan, 7 angka Tuhan. Ya kamu sudah seperti Tuhan kayak gitu ya. Mungkin saya nggak tahu. Tetapi jawaban Tuhan Yesus sangat mencengangkan. Dikatakan Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara, ini bukan matematika Kristen. Ini bukan Tuhan Yesus mengatakan oke, setiap kamu di dalam hubunganmu kamu perlu punya catatan 490 kali. Jadi setiap kali saya berhubungan dengan seseorang, ya, saya berhubungan dengan Pak Robert, saya katakan, oh masih 0, belum pernah melakukan pelanggaran. Yang ini, oh ya karena sering ketemu sudah 125 kali. 490 kurang 125, masih banyak. Ya, saya bukan keep track seperti itu. Oke, yang ini baru 3 kali, yang ini 7 kali. Jadi bayangin saudara, kalau ini kita anggap sebagai literal Tuhan Yesus bilang 490 kali, jadi setiap orang kita hitungin dulu. Bukan. Yang Tuhan Yesus ingin katakan kepada Petrus, Petrus, standar kamu mengampuni bukan standarnya Tuhan. Dan dengan kekuatanmu sebagai manusia yang terbaik sekalipun, kamu gak bisa mengampuni. Karena aku punya standar yang berbeda. Saudara, kalau saudara katakan pengampunan, apakah ini eksklusif orang Kristen? Enggak, saudara. Kalau saudara belajar psikologi, siapa yang di sini kuliahnya dulu psikologi? Angkat tangan. Enggak ada yang kuliah psikologi.
Tapi ini kebanyakan orang Kristen, saudara. Kalau saya tanya di dalam jemaat, apapun pertanyaan saya bilang siapa yang ini angkat tangan? Enggak ada yang angkat tangan gitu. Bahkan saya tanya gini, siapa yang masih hidup dan bernafas dalam ruangan ini? Juga enggak semua angkat tangan. Luar biasa, itu orang Kristen seperti itu. Oke, psikologi modern, saudara, juga mengajarkan tentang pengampunan. Itu baik untuk jiwamu. Tetapi ada hal yang sangat-sangat berbeda apa yang diajarkan oleh dunia tentang pengampunan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang pengampunan. Pengampunan di dalam kerajaan Allah sangat berbeda. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Dan di dalam perumpamaan ini sebenarnya Tuhan Yesus tidak membahas 70 kali 7 kali. Tapi Tuhan Yesus mengatakan hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta, nanti kita revisit apa artinya 10.000 talenta. Pokoknya jumlahnya gede, saudara, 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Tidak mampu. Bukan tidak mau. Tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu sebab hutangku akan kulunaskan. Jadi hamba ini berniat sungguh untuk lunasi hutangnya. Cuman dia minta waktu sama tuannya. Dan tuannya tahu hitung-hitungannya. Kalaupun dia dapat kehidupan berikutnya dan berikutnya dan berikutnya, masih nggak lunas-lunas, saudara. Karena hutangnya terlalu banyak. Lalu dikatakan tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Dan kita tahu cerita Tuhan Yesus ini bicara tentang pengampunan yang dia berikan kepada saudara dan saya dan juga kepada Petrus. Dengan kata lain Tuhan Yesus mengajarkan kepada Petrus bahwa pengampunan kepada saudaramu dimulai dengan kesadaranmu bahwa dosamu yang begitu besar sudah diampuni. Dan ini perbedaan pengampunan yang ada di dunia ini dengan apa yang kita orang percaya mengerti tentang pengampunan. Karena pengampunan yang kita berikan kepada orang-orang lain dimulai dengan pengertian, dimulai dengan kesadaran, dimulai dengan perspektif bahwa kita berhutang besar. Itu yang Tuhan Yesus mau katakan kepada Petrus. Kalau kamu mau mengampuni terus menerus, dimulai dengan kau tahu bahwa dosamu yang begitu besar sudah ditanggung, sudah lunas dibayar. Dan bukan karena engkau berusaha untuk cicil. Dan itu yang awalnya dikatakan oleh hamba ini. Aku mau, kasih aku waktu. Raja itu mengatakan sekalipun engkau mau, engkau enggak bisa tebus hutangmu. Berapa banyak di antara kita orang percaya masih punya sikap seperti itu. Kita berpikir kalau kita melakukan pelayanan, kita lakukan ini. Kita seperti nyicil hutang. Tuhan Yesus bilang sudah lunas. Tidak perlu dicicil. Pada waktu kita berusaha untuk mencicil hutang kita, sebenarnya kita tidak menghargai pengorbanan yang begitu besar karena kita pikir kita bisa cicil. Saudara, kita gak bisa cicil, saudara. Orang ini mau cicil, tuannya bilang gak bisa. Either kamu masuk penjara dan tanggung semuanya, kamu harus dijual istri dan anakmu dan kamu harus masuk penjara.
itu pun sebenarnya tidak bisa melunasi hutangmu, atau engkau menerima kebaikanku karena belas kasihan dan engkau dibebaskan dari hutangmu. Segera sesudah itu kita lihat, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain. Jadi ini antara hamba dengan hamba, oke? Yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya, saudara. Ini bukan musuhnya, ini kawannya. Ini orang yang dekat dengan dia. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabar dulu, hutangku itu akan kulunaskan. Nah saudara, baru saja dia keluar, dia sudah lupa bahwa hutangnya yang besar itu dilunaskan karena belas kasihan dari raja ini. Hanya untuk memberikan perbandingan supaya kita mengerti, kita dapatkan gambaran pada waktu Tuhan Yesus bicara tentang 10.000 talenta dan 100 dinar. 1 talenta itu 6.000 dinar, 10.000 talenta artinya 60 juta dinar. 60 juta 100. Saudara, untuk mudahnya saudara, anggap dah bukan 60 juta dinar tapi 60 juta rupiah. Saudara, kalau hari ini saudara punya 60 juta rupiah di bank dan saudara mau transfer uang, minimum transfer itu 10.000 rupiah. Kalau saudara pakai gadget. Saya tidak tahu kalau ada di sini yang dari perbankan, ada bank yang mengizinkan transfer 5.000 rupiah. Kalaupun ada, saudara nggak transfer 5.000 rupiah. Cuman kena dipakai parkir. Dan itu pun nggak bisa parkir di mall, saudara. Parkir di mall itu 10.000 sekarang. Sekali parkir. Iya. Nah, bayangkan saudara, kalau saudara punya 60 juta rupiah, saudara merasa parkir di mall oke deh 10.000. Gambaran yang Yesus berikan adalah 60 juta dengan 100, saudara. Kalau saudara punya rekening di bank, terus kemudian biaya administrasinya setiap bulan 100 rupiah, banknya bangkrut, saudara. Benar gak? Ada biaya administrasi 100. Saudara, saya yakin setiap saudara hari ini, kecuali saudara kolektor koin, saudara nggak punya lagi 100 rupiah. Siapa yang masih punya 100 rupiah? Saya sudah lupa modelnya koin 100 rupiah, saudara. Oke? Karena buat kita terlalu kecil. Dan itu gambaran yang Tuhan Yesus berikan kepada Simon Petrus pada waktu dia katakan, berapa kali aku harus ampuni? Nah saudara, pada waktu kita tidak melihat hubungan antara kita diampuni dan kita memberikan pengampunan, maka 100 itu jadi besar. Kenapa orang ini mencekik kawannya? Karena buat dia 100 itu mungkin benar, besar. Pelanggaran kawannya ini sungguh-sungguh menurut dia besar. Itu sebabnya dia cekik, saudara. Karena dia pikir 100 dinar itu 100 hari kerja. Jadi dia sungguh-sungguh dirugikan. Mungkin sekali dia perlu 100-nya itu kan kemudian dipinjam, mungkin katanya dipinjam cuma seminggu tidak balik-balik, saudara. Karena dia lupa yang 60 juta, yang dia ingat yang 100. Dan karena dia merasa dia punya hak untuk tagih yang 100, maka yang dia lakukan adalah memastikan bahwa temannya ini masuk ke dalam penjara. Nah saudara, selanjutnya dikatakan tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Dan kadang kita merasa kita punya hak untuk marah, kita punya hak untuk tidak memberikan pengampunan
Karena kita sungguh-sungguh merasa kita disakiti. Dan ini bukan sesuatu yang imajinatif. Kita hidup di dalam dunia di mana kita disakiti, saudara. Kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil, kita dikerjain oleh orang, dan kita mungkin di-cheat dengan rekan bisnis kita. Dan yang menjadi lebih sakit, yang ngakalin kita ini orang Kristen, saudara. Kalau hari Minggu, angkat tangannya paling tinggi di gereja. Tentu gak ada yang di ibadah ini. Di ibadah ini semuanya punya integritas. Saya bicara tentang yang beribadah di tempat yang lain mungkin. Ya, dan kita merasa tidak terima, saudara. Kita merasa kenapa orang itu yang sudah tahu saya ini lagi susah, uang saya diambil. Ada orang dalam jemaat yang mengatakan hal itu kepada saya, Pak, saya partneran dengan sesama jemaat ini loh Pak. Dia lebih kaya dari saya, terus kemudian dia melakukan segala macam manipulasi sehingga uang saya akhirnya tidak kembali. Dalam hati saya bilang, partneran enggak bilang-bilang sama saya. Keadaan buruk baru lapor pendetanya. Kira-kira begitu ya. Tapi oke, that's beside the point. Oke, jadi saudara melihat bahwa ini yang dialami oleh orang ini. Kalau kita melihat 60 juta dan 100 tadi, kita bilang orang ini nemen. Orang ini terlalu. Tapi bukankah Tuhan Yesus mau memberikan gambaran kepada kita bahwa kitalah orang itu? Nah saudara, selanjutnya dikata raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Nah saudara, saya mau memberikan gambaran. Pada waktu hamba ini tidak bisa bayar hutangnya kepada raja itu, dia perlu belas kasihan. Anggap saudara, di sini tempatnya belas kasihan. Jadi dia datang kepada raja itu dan karena belas kasihannya, the mercy of the king, dia dapat pelunasan hutang. Dan dia terima, dia senang. Pada waktu dia melihat kepada temannya, maka dia beralih bukan di tempat di mana dia mendapatkan belas kasihan, tapi di sini dia sedang menerapkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu lakukan yang salah terhadap aku punya hak untuk benci, aku punya hak untuk tagih, aku punya hak untuk melakukan apa yang aku rasa pantas. Di sini dia mengatakan, Tuhan berikan aku belas kasihan, aku enggak bisa bayar. Tapi di sini dia katakan kamu harus bayar, kamu tidak adil, kamu mengambil apa yang bukan jadi hakmu. Dan ini yang Tuhan sedang tunjukkan kepada orang ini, kepada Petrus. Dan Tuhan ingin katakan, kalau engkau menerima belas kasihan di sini adalah tempat di mana engkau bisa beri belas kasihan. Tetapi pada waktu engkau mau di sini, maka engkau akan hidup seperti di dalam penjara. Saudara, dengan keputusan orang ini untuk memperlakukan kawannya dengan memasukkan dalam penjara, maka dia akhirnya berada di dalam penjara. Dan dikatakan algojo itu akan menyiksa dia sampai dia bisa lunasi hutangnya. Dan saudara, sampai kapan? Saudara tidak pernah bisa melunasi hutang sampai saudara bebaskan hutang. Orang yang tidak bisa mengampuni, bisa kebangun di malam hari, bisa gelisah. Begitu banyak hal bisa terjadi
pada waktu kita tidak mengampuni, gagal untuk memberikan pengampunan, kita seperti di dalam penjara. Di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15, prinsip ini digambarkan dengan jelas. Dikatakan begini, jaga supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Ini tempatnya kasih karunia. Saudara dapat apa yang saudara tidak layak. Jangan kamu menjauhkan diri. Supaya jangan tumbuh akar yang pahit. Yang menimbulkan kerusuhan dan menyebarkan banyak orang. Setiap kita pernah tersakiti. Setiap kita, kalau kita mau jujur, setiap kita pernah tersakiti. Tapi rasa sakit itu tidak harus menimbulkan akar pahit. Pada waktu saudara berada di sisi ini, rasa sakit saudara karena dikelabui, dius, dilecehkan, anugerah Tuhan sanggup untuk menyembuhkan saudara. Tetapi pada waktu saudara beranjak dan saudara merasa saya tidak layak untuk diperlakukan seperti itu, saya punya hak untuk balas, saya punya hak untuk marah. Akhirnya dari saudara terluka, saudara menjadi pahit. Dan pahit itu kadang gak kelihatan di surface, di permukaan gak lihat. Alkitab menggunakan kata akar pahit. Bukan pohon pahit, akar pahit. Dan akar itu bisa menyebar dan membawa kerusuhan, mencemari banyak orang. Kepahitan saudara itu bisa menghancurkan banyak orang. Keluarga bisa hancur saudara. Anak pahit sama orang tuanya, tanpa sadar dia memperlakukan anaknya yang dia pikir dia nggak mau seperti orang tuanya. Tapi karena itu nggak pernah settle, dia lakukan persis sama seperti orang tuanya. Saudara, Alkitab penuh dengan kisah itu. Kita melihat Yakub bertumbuh di mana dia punya seorang papa, Ishak, yang lebih sayang Esau daripada dirinya. Dia bertumbuh dan saya rasa dia buat satu komitmen, kalau saya nanti punya anak, saya nggak mau ada anak yang saya kasih lebih dari yang lain kecuali Yusuf. Dia punya anak favorit, padahal dia korban dari favoritisme. Karena dia nggak pernah settle dengan hal itu. Dia nggak pernah menerima anugerah Tuhan untuk sembuh. Dan dia merasa dengan kekuatannya sendiri, dia akan jadi papa yang lebih baik. Dan dalam hidup Yakub, dia bisa punya banyak, tapi dia seperti hidup dalam penjara. Dia nggak bisa trust orang. Karena dia merasa orang lain itu adalah tukang tipu, karena dirinya suka tipu-tipu. Dan dia merasa harus membalas, harus melakukan sesuatu karena dia pahit. Saudara, setiap kita bisa terluka. Tapi Tuhan mau kita sembuh dari luka kita. Mengampuni saudara, itu seperti melepaskan seorang dari penjara. Dan tahu saudara, sering kali kita berpikir yang pertama dilepaskan adalah orang yang kita ampuni. No saudara, sesungguhnya Tuhan mau kita mengampuni supaya saudara yang terlepas dari penjara itu. Dan saudara create penjara itu. Dan saudara terkunci dalam penjara itu, sedangkan kuncinya ada di dalam saudara yang pegang. Dan kunci itu namanya pengampunan. Dan saudara katakan, saya nggak bisa mengampuni. Dan Tuhan katakan, no, pada waktu kamu menerima anugerah, kamu bisa mengampuni. Karena pengampunan itu bukan bicara tentang perasaanmu pada waktu engkau mau mengampuni, tetapi keputusanmu. Banyak orang berpikir bahwa pada waktu perasaannya tidak ingin mengampuni, itu berbicara tentang hati yang tidak mau mengampuni.
Saya pengen tanya sama saudara, siapa di antara saudara yang pada waktu mengampuni, saudara begitu bersuka cita awalnya, dan saudara katakan, yes, this is what I like. Ini yang saya sungguh-sungguh suka. No, saudara. Ada orang yang mengatakan, saya ini nggak mau pura-pura Pak. Kalau saya belum bisa mengampuni, lebih baik saya nggak ngampuni. Kalau ditanya, jadi kapan kamu bisa mengampuni? Ya nggak tahu Pak. Sampai hati saya mengatakan bahwa saya siap untuk mengampuni. Saudara, yang sebenarnya dia katakan bukan bicara tentang hatinya tapi perasaannya. Dan perasaan saudara adalah kalau bisa orang itu mengalami hal yang buruk, itu perasaan daging saudara. Tetapi keputusan saudara adalah saya perlu untuk mengampuni bukan karena pengampunan itu mudah, tetapi karena pengampunan itu adalah apa yang Tuhan mau saya lakukan. Dan ada anugerah Tuhan pada waktu saya menerima pengampunan, saya punya anugerah untuk memberikan pengampunan. Kembali kepada cerita pemudi tadi. Dia pulang ke rumah dan dia katakan perasaannya takut, bingung. Tapi dia tahu. Ya kalau firman Tuhan ya mengatakan dia harus mengampuni. Jadi dia siap untuk mengatakan kepada papanya. Dia siap untuk masuk ke kamar papanya. Dan mengatakan papa aku ampuni. Terus kemudian ini yang dia katakan. Setelah itu Pak saya juga gak tahu mau ngomong apa. Saya udah siap setelah ngomong itu saya keluar dari kamar itu dan selesai. Paling tidak tugas saya udah selesai Pak. Saya anak Tuhan, saya ampuni papa saya. Karena waktu itu kita mengatakan keputusan itu penting, bukan perasaanmu. Dia bilang itu, oke kalau seperti itu saya enggak tahu perasaan saya masih enggak suka, tapi saya mau lakukan. Pada waktu dia masuk dan mendekat kepada papanya. Yang memulai percakapan adanya papanya dan papanya bilang begini. Ampuni papa. Papa sudah menghancurkan masa depanmu. Dan dia katakan, papa saya pulang karena saya ingin menyampaikan saya mengampuni papa. Dan di akhir jendela hidupnya papanya yang tinggal sebentar. Ada pemulihan. Dan dia katakan, Pak bukan berarti rasa sakit itu langsung hilang. Tapi saya tahu ada beban yang begitu berat. Yang sepertinya lepas dari pundak saya. Dan ini istilah yang dia pakai. Saya sejak kejadian itu seperti pikul beban berat Pak. Kemana-mana saya harus bawa. Dan pada waktu saya mengucapkan saya mengampuni Papa. Sepertinya beban itu terlepas dari hidup saya. Ada waktu di mana saya masih merasa sakit. Tapi saya tahu saya melakukan apa yang benar. Dan perasaan saya tidak ada hubungannya dengan itu. Perasaan saudara apakah pengampunan itu terasa nyaman atau tidak nyaman. Itu tidak ada hubungannya dengan kebenaran itu. Saudara, pada waktu Perang Dunia Kedua di Eropa, Nazi Jerman menguasai banyak negara Eropa, terutama Eropa Timur. Ada dua orang bersaudara yang namanya Eva dan Miriam. Mereka ini adalah saudara kembar. Ya. Jadi yang terlihat di foto yang ada tanda panahnya. Ini pada waktu satu keluarga mereka dibawa ke kamp konsentrasi di Auschwitz. Papa mamanya terbunuh di kamar gas. Kedua kakaknya dibunuh, mereka ini 4 bersaudara, tinggal 2. Tapi mereka nggak tahu pada waktu itu kalau papa mamanya sudah meninggal. Dan mereka berdua ini karena mereka adalah anak kembar. Ada seorang dokter berkebangsaan Jerman namanya Joseph Mengele. Dan dokter ini ganteng saudara, tapi agak-agak
dokter ini melakukan studi dengan anak-anak kembar. Jadi yang satu dibuat depresi karena obat, terus dianalisa yang satu reaksinya gimana. Yang satu disiksa dan dilihat respon yang satunya gimana. Satunya dibuat sakit dengan organ tertentu diambil. Ini dokter sudah 6 hati nuraninya, sudah seperti bukan manusia. Dan hanya karena mujizat, kedua anak ini enggak mati tapi selesai perang dunia kedua dan akhirnya dibebaskan. Kira-kira seperti itu. Dan Eva ini mengatakan pada waktu mereka bebas, mereka tinggal dengan salah satu tantenya, ya. Dan keadaannya sudah jauh lebih baik. Tapi malam hari rata-rata dia mimpi buruk, nightmare. Dan dia selalu teringat karena biasanya dokter ini masuk ke kamar mereka nih. Itu malam-malam. Ini banyak orang anak-anak kembar itu ya, malam-malam. Setiap malam anak-anak ini begitu takut. Karena dokter ini bisa kapan aja masuk dan melakukan eksperimen gila. Dan pada waktu mereka ini sudah di luar, mereka tetap seperti terpenjara. Dan itu berlangsung lama. Eva menikah dengan seorang yang prominent, mengasihi dia, tapi dia mengatakan saya ini somehow enggak bisa dekat dengan suami saya. Dia takut sama suaminya. Suaminya orang baik-baik, saudara. Dia takut. Gitu ya. Dan suaminya juga frustrated gitu loh. Dibaikin juga enggak kena gitu ya. Dan ini pemikiran awalnya. Dia pikir karena si dokter ini masih hidup. Jadi dia ini berharap dokter ini mati, lega dia. Ya. Dan akhirnya dokternya mati tuh, saudara. Dan dia enggak lega. Tetap aja. Akhirnya dia mendapatkan ide, saudara. Untuk menulis surat yang ditujukan kepada dokter yang sudah mati. Dan surat ini adalah surat terbuka sehingga bisa dibaca oleh orang lain juga. Kira-kira isi suratnya mengatakan, Dr. Joseph, aku memutuskan untuk mengampuni engkau. Aku memutuskan untuk membebaskan engkau dari tanggung jawab terhadap hidupku. Karena aku tidak mau engkau terus-terusan ada dalam hidupku. Tahukah saudara pada waktu saudara pahit, saudara sedang melibatkan orang yang saudara pahit itu terus-menerus dalam hidupmu. Sampai kapanpun saudara lagi makan dengan orang yang saudara sayang, saudara teringat tiba-tiba dia masuk, saudara orang itu tetap ada dalam hidupmu. Saya teringat saudara ada seorang jemaat yang hadir di ibadah, terus kemudian tiba-tiba saya lihat hilang. Gak ada lagi. Dan akhirnya dia datang dan mengatakan, Pastor sorry, tadi saya enggak tahan, saya masuk ruang ibadah, saya lihat orang yang saya benci juga ikut ibadah yang sama. Saya pulang, saya ikut ibadah berikutnya. Jadi dia bilang begini, quote unquote, saya enggak bisa bayangkan saya menyembah Tuhan sambil lihat dia. Dengan bergurau saya katakan kan enggak usah dilihat. Waduh pastor enggak bisa ngerti apa yang berkecamuk di dalam jiwa saya. Saya lebih baik pulang. Itu orang pahit saudara seperti itu saudara. Dan yang dilakukan oleh Eva ini dia katakan saya memutuskan untuk tidak menaruh engkau bertanggung jawab atas masa depan saya. Saya mengampuni engkau. Dan saudara tahu? Dia poskan surat ini ke alamatnya dokter yang sudah tidak ada. Dan dia katakan mulai dari saat itu. Dia mengalami kelegaan. Yang dulunya begitu sakit. Lama-lama sakit itu mulai hilang saudara. Saudara, setiap kita bisa disakiti, Tuhan Yesus disakiti saudara. Pada waktu Tuhan Yesus disalib. Dan saya ingin menunjukkan kepada saudara apa yang Tuhan Yesus lakukan. Pada waktu dia bangkit,
dia menunjukkan kepada murid-muridnya bekas luka. Bahasa Inggrisnya luka itu wound. Bekas luka itu scar. Scar itu tidak indah saudara. Tapi scar itu menunjukkan bahwa luka itu sudah sembuh. Setiap kita pernah dilukai. Kita semua punya wound. Tapi anugerah Tuhan membuat wound yang bisa mencemari banyak orang menjadi scar. Tuhan Yesus tidak malu dengan tanda bekas paku. Dia minta sama Thomas, tusukkan jarimu di sini. Scar itu tanda kemenangan orang percaya. Setiap kita bisa mengalami begitu banyak. Tapi anugerah Tuhan memampukan kita dari wounded, terluka. Akhirnya kita sembuh dan masih punya tanda luka itu. Saudara, di Jepang ada art yang namanya kintsugi. Saudara mungkin pernah dengar, sampai hari ini saudara masih bisa pergi ke Kyoto. Bayar sekitar 200 US dollar. Saudara dikasih bejana yang sengaja dipecah. Terus kemudian saudara dikasih alat perekat untuk merekatkan kembali bejana yang pecah itu. Tentu yang dipakai kalau saudara cuman turis tidak diberikan perekat yang mahal. Tapi sebenarnya ide daripada kintsugi adalah pada waktu bejana yang sangat berharga itu pecah. Maka seniman yang baik tidak buang bejana itu. Dan mulai pakai alat perekat yang dicampur serbuk emas. Dan mulai merekatkan kembali bejana itu menjadi utuh. Dan sengaja terlihat bekas pecahannya. Tapi itu menjadi artistik. Dan nilainya menjadi lebih mahal daripada sebelum bejana itu pecah. Saudara, Tuhan adalah ahli membuat bejana yang pecah. Setiap kita pecah saudara. Tidak ada kita yang sempurna. Orang tua kita tidak sempurna, lingkungan kita tidak sempurna. Bahkan gereja tempat kita bertumbuh tidak sempurna. Ini kumpulan orang-orang yang tidak sempurna yang sama-sama mengasihi Tuhan. Ada amin saudara. Dan kadang kita terluka. But that's not the end of the story. Itu bukan akhir daripada cerita anugerah Tuhan dalam hidup saudara. Pada waktu saudara mengizinkan Tuhan untuk ikut campur di dalam setiap luka. Dan saudara katakan, Tuhan aku terluka. And ini real Tuhan. Maka Tuhan mulai. Pada waktu saudara memutuskan untuk mengampuni. Maka Tuhan mulai bekerja. Tuhan membentuk kembali saudara. Dan ada sebagian dari kita yang mengatakan, Pak, luka itu permanen karena keputusan itu tidak pernah bisa dianulir. Karena apa yang papa mama saya putuskan atas hidup saya sekarang jadi seperti ini. Ada anak-anak yang mengatakan, apapun Pak, kalaupun saya ampuni, saya nggak bisa jadi seperti dulu. Tapi saya katakan, Tuhan sanggup untuk membentuk kembali. Karena Tuhan tidak pernah salah memilihkan engkau orang tua itu. Pada waktu engkau memberikan pengampunan, melepaskan anugerah. Anugerah Tuhan bekerja dengan limpah dalam hidupmu. Dan engkau akan menjadi bejana yang indah dengan bekas luka. Itu adalah anugerah Tuhan. Sewaktu kita mengizinkan Dia bekerja dalam hidup kita. Saudara, kita bukan berada di dunia yang sempurna. Bahkan orang-orang yang dekat dengan kita punya potensi untuk menyakiti kita. Pertanyaannya bukan apakah kita sungguh-sungguh tersakiti.
tetapi apa yang kita perlu lakukan pada waktu kita disakiti. Dan Tuhan Yesus mengatakan pada waktu engkau menerima belas kasihan, 10.000 talenta hutang itu dibebaskan dari engkau. Dan engkau fokus kepada apa yang aku sudah lakukan dalam hidupmu. Maka engkau punya kemampuan untuk rilis pengampunan juga terhadap orang yang melakukan hal yang buruk terhadap engkau. Mari kita berdoa.